Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada MT Excel yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi sedikit ilmu yang berhubungan dengan tips kesehatan. Kali ini saya memilih topik yaitu memilih karbohidrat. Latar belakang saya memilih topik ini karena memiliki dua sebab, teman-teman. Sebab pertama adalah di Indonesia mengalami tren obesitas sentral dari tahun menahun itu terus meningkat, teman-teman. Data ini adalah data dari Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2018, yang mana di tahun 2013 obesitas sentral yaitu obesitas di mana lingkar perut pria maupun wanita itu melebihi ukuran idealnya. Dari tahun 2013-2018 itu meningkat cukup tajam. Di 2018 itu 31%, teman-teman. Dari eh, jenis kelamin, untuk komposisi wanita, kaum wanita itu yang mengalami obesitas sentral itu cukup besar dibandingkan dengan sesama populasi wanita, yaitu 46,7%. Sedangkan pria dari 2013 ke 2018 itu agak menurun ya. Indikator lingkar perut yang di Indonesia digunakan obesitas sentral apabila lingkar perut wanita itu melebihi 80 cm dan pria di atas 90 cm. Alasan yang kedua adalah paradigma di mana orang beranggapan obesitas itu disebabkan oleh karbohidrat. Apakah memang demikian? Apakah karbohidrat akan selalu menjadi kambing hitam dari angka obesitas ini? Nah, untuk itu mari kita simak apakah memang benar karbohidrat itu sebabnya. Penyebab meningkatnya epidemi obesitas, baik di dunia maupun di Indonesia, itu disebabkan hanya dua hal saja, teman-teman, yaitu terlalu banyak makan dan kurang aktivitas. Pengertian terlalu banyak makan di sini adalah asupan kalorinya dalam jumlah yang terlalu berlebih daripada kalori yang dibutuhkan untuk aktivitas harian, teman-teman. Dan yang kedua adalah kurang aktivitas, artinya ketika setelah makan, makannya juga sudah cukup banyak, tetapi malas berolahraga, malas bergerak gitu. Inilah yang dua hal ini yang mengakibatkan epidemi obesitas baik di dunia maupun di Indonesia. Padahal teman-teman di dalam surat Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan." Insya Allah semoga ini menjadi pengingat ya. Mengapa karbohidrat ini dibutuhkan dan bukan dijadikan kambing hitam? Karbohidrat ini adalah sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Kemudian tergantung karbohidratnya yang kita makan juga banyak yang mengandung fitonutrisi dan juga antioksidan. Juga untuk karbohidrat yang baik itu mempunyai kandungan serat yang cukup bagus ya. Teman-teman, karbohidrat yang kita makan di dalam tubuh itu akan masuk ke saluran pencernaan dan proses pencernaan dan itu akan menjadi glukosa, di mana glukosa itu salah satu utamanya adalah untuk energi, untuk bergerak, untuk beraktivitas, termasuk juga untuk kebutuhan aktivitas di otak kita. Tetapi ini memang harus diperhatikan karbohidrat yang seperti apa yang tidak menjadikan glukosa kita terlalu membumbung tinggi yang mengakibatkan insulinnya menjadi melonjak gitu. Ada dua jenis karbohidrat, teman-teman, yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah karbohidrat kompleks. Yang kedua, karbohidrat sederhana. Karbohidrat kompleks ini ketika kita makan, kalau dari secara struktur kimia dia
terdiri dari 3 molekul gula atau lebih, sehingga dia lebih kompleks yang mengakibatkan dia lebih lama dicerna dan lebih lama untuk dijadikan glukosa di dalam darah. Dia lebih cenderung lebih banyak serat, lebih banyak vitaminnya dan fitonutrisinya. Di antaranya adalah ada pisang, beras merah, oats, kentang, jagung, ubi jalar, dan lain-lain. Sedangkan karbohidrat sederhana, yaitu struktur kimianya itu lebih sederhana sehingga lebih simpel akan lebih cepat menjadikan dia menjadi gula di dalam darah. Sehingga dia terlalu lebih cepat diproses di dalam tubuh dan terlalu cepat menjadi gula. Sehingga mengakibatkan insulin kita juga tiba-tiba melonjak naik. Di antaranya adalah ada gula pasir, roti putih, nasi putih, ya, jelly, soft drink, permen, dan lain-lain. Karbohidrat sederhana secara alamiah itu ada di susu, ada di produk olahan susu ya, sederhana ya, yang lebih cepat untuk dijadikan glukosa. Dan juga makanan dan minuman yang manis yang mengandung pati termasuk juga karbohidrat sederhana. Dia terlalu cepat diproses di tubuh kita sehingga menyediakan energinya terlalu cepat habisnya gitu. Sedangkan karbohidrat kompleks dia lebih lama dicerna dan tidak mengakibatkan peningkatan gula darah yang lebih cepat. Jenis karbohidrat di sana dikategorikan sederhana dan kompleks itu berdasarkan angka glycemic index, teman-teman. Pernah dengar istilah glycemic index? Glycemic index adalah skala atau angka yang digunakan pada makanan sumber karbohidrat yang berdasarkan seberapa cepat dia kalau kita konsumsi menjadi gula darah. Misalnya kalau GI-nya adalah tinggi, berarti dia ada di atas 70, sedangkan GI rendah 56 sampai 69. Kalau GI rendah itu di bawah 55. Kalau 100 yang mana? 100 itu kategorinya adalah jika glukosanya sendiri itu dia 100. Ya. Maka ini makanan-makanan ini diklasifikasikan seperti ini. Dan kita harus tahu untuk hal ini demi kesehatan kita, teman-teman. Nah, kalau glycemic index ini, untuk yang glycemic index tinggi, itu penyebab utama sehingga gula darah kita melonjak lebih cepat, yang mengakibatkan insulin terjadi juga lonjakan dan harus menurunkan glukosa itu sendiri. Sedangkan makanan yang GI rendah, dia tidak menjadikan glukosanya tinggi dan tidak mengakibatkan insulin kita melonjak. Ini salah satu tipikal dari grafiknya. Makanan yang tinggi GI itu tadi ya, seperti halnya dengan karbohidrat yang sederhana tadi, dia prosesnya terlalu cepat sehingga membuat gula darah itu cepat terbentuk gitu. Makanannya diantaranya seperti yang disebutkan ya, gula pasir, roti putih ya, dan juga makanan-makanan yang manis ya. Kalau GI rendah itu dicerna lebih lama ya, mengandung serat dan juga membuat gula darah itu tidak membuat naik dengan seketika. Ini adalah beberapa contoh makanan dengan angka GI ya. Dari nasi putih itu 89, semangka itu 72 dan sampai ke bawah itu yang ke bawah semakin rendah. Misalkan nasi merah itu 50, kemudian lari ke apel 39. Nah, untuk teman-teman itu kita bisa memilih GI-nya yang rendah ya, yang tadi yang di bawah 55 ada oat, talas, nasi merah, makaroni, apel gitu ya. Roti gandum juga masih oke. Nah, ini adalah tips untuk cara mudah mengenali makanan yang GI-nya tanpa tabel ya. Di antaranya ya GI tinggi itu ya roti gandum, teksturnya juga lembut ya. Kemudian kalau GI sedang itu adalah sedikit melewati pengolahan, misalkan oat. Kemudian memang agak seret ya karena memang dia mengandung serat. Di antaranya adalah labu kuning. Tapi dan untuk yang terbaik adalah yang GI rendah, misalnya gandum ya, gandum, kemudian apel, pisang. Nah, itu makanan-makanan ini sudah pasti akan memiliki cukup serat dan juga memiliki fitonutrisinya yang lebih bagus. Untuk itu teman-teman agar tidak terjadi lonjakan gula darah,
dan tidak terjadi lonjakan insulin, maka menerapkan glycemic index dalam satu piring kita itu adalah sangat penting ya. Jadi kita lebih banyak memilih makanan-makanan yang karbohidrat air rendah, sedemikian sehingga tidak mengakibatkan juga eh, obesitas dan kelebihan berat badan. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, kalau memang di antara teman-teman yang masih menganggap karbohidrat adalah penyebab utama obesitas, itu belum tentu ya. Selama teman-teman bisa memilih karbohidratnya yang glycemic index rendah, menjadi teman konsumsi harian, insya Allah tidak akan menjadikan obesitas menghampiri teman-teman. Yang tentu juga dengan cara pengolahan dan porsinya juga ya. Walaupun di air rendah, tapi kalau porsinya jumbo-jumbo terus ya sama saja, karena kan mengandung kalori juga. Demikian saja teman-teman, sharing dari saya agar kita lebih bisa arif dan bijaksana untuk memilih karbohidrat yang baik untuk tubuh kita agar tidak cepat menjadikan kita kelebihan berat badan terus-menerus. Alhamdulillah, semoga bermanfaat sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.